Please jangan ya. Apapun terjadi, orang itu bisa buta. Makanya itu jangan menyendiri kalau dalam masalah. Saya paling susah kalau disuruh khotbah, pernah loh saya itu. Atau menghibur keluarga yang mati itu bunuh diri. Ngomong apa saya? Pernah sekali keluarga bule, orang-orang barat nih ceritanya. Ya, kita bisa nice, polite atau sopan berkata bela sungkawa, turut berduka cita. Lalu semua hamba-hamba Tuhan yang kurang tegas imannya akan berkata, gak apa-apa, dia sudah di sorga, dia sudah di sorga. Saya diam aja di dalam ruangan itu. Akhirnya kakaknya tanya sama saya, ini orang barat. Kayaknya dia gak puas dengan semua penghiburan itu. Dia tetap ke aku. Aduh, saya sudah berkata jangan ke saya, jangan ke saya. Karena saya bukan pembawa acara. Jangan ke saya, datang pula. Mungkin dia butuh jawaban yang jujur. Dia bertanya, menurut Pastor Philip, adikku kemana? Saya berkata, Tuhan help me. Dia saya pura-pura pingsan. Tapi saya ini sudah disumpah, mulut saya itu untuk kebenaran. Jadi hanya saya berkata, kamu harus siap dengan jawaban saya ya. Tentunya saya tidak pernah tahu apa yang terjadi di last minute. Itu saya taruh di kedaulatan Tuhan. Dan saya bukan Tuhan ya. Saya bukan penjaga imigrasi sorga, pembuat visa. Saya bukan. Tapi secara pengetahuan yang kita bisa ketahui, kalau adikmu bunuh diri dan sampai akhir hayatnya itu dia masuk ke akhirat, nomornya belum dipanggil Tuhan. Tuhan bisa bilang, kenapa kamu di sini? Siapa yang jemput dia? Visanya dari setan. Saya tidak berani membuat teori lah. Ini pun bukan sebuah doktrin. Saya beritahu sama dia, apapun yang terjadi, adikmu membuat keputusan dari dirinya. Dia sudah orang dewasa. Apapun terjadi, Anda jangan merasa, Anda jangan menghukum dirimu sekarang. Karena yang mati sudah mati. Yang hidup masih tanggung jawab sama Tuhan. Apapun terjadi, saudaraku, saya bilang sama dia, adik Anda di mana? Itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau Anda tanya sama saya, my conviction dan keyakinan, kalau orang bunuh diri kemana? Lidah saya sudah bergetar. Saya percaya mereka tidak selamat. Nangis di depan saya, iya kan? Wah, nangis. Tapi setelah nangis dia sembuh. Dia berkata, I appreciate your honesty. Aku menghargai kejujuranmu. Saya bilang, you scared me. Kamu membuat aku ketakutan tadi dengan menangis kayak gitu. Wah, gitu. Saya berkata, tapi dia berkata, but you liberated me. Kamu membebaskan saya. There's nothing I can do, right? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak bisa. Sayangnya sudah terlambat sudah. Tapi jangan jadi Tuhan ya. Jangan sekali-kali mencoba jadi Allah. Dan tidak ada orang memaksakan adik Anda membuat keputusan sendiri. Yang pasti ini menjadi sebuah luka yang tidak bisa sembuh. Suatu hari di sorga biarkan kuasa Tuhan menghapus memorimu akan ini. Kalau tidak gitu bagaimana kita bisa bahagia selama-lamanya di sorga tahu seseorang di api neraka yang kita kenal dan kita sayangi. Tapi Anda bisa merasa sedih, Anda tidak perlu sorry. Karena saya tahu kakaknya ini sudah berusaha. Doakan dia dan selalu jangkau dia, tapi nggak mau. Akhirnya pistol yang dia pilih, bukan Injil. Saya beritahu sama kakaknya, Anda sudah berusaha sebagai taciknya. Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa. Lain cerita dengan kita yang lengah, yang sengaja tidak mau memberitakan keselamatan kepada seseorang. Orang itu mati, seolah-olah darahnya tertumpah, dan kita akan forever sorry. Saya mendingan sedih daripada sorry, paham maksud saya? Kalau ada orang yang kita cinta, kita sudah cintai maksimal, mengasihi. Kalau misalkan dia kena penyakit yang mematikan seperti kanker stadium terakhir, kita sudah lakukan semua yang kita bisa, sedih ditinggal, tapi tidak sorry. Kita tidak menyesal. Menyesal dia meninggal, tapi kita tidak menyesali diri, paham maksud saya? Aku sudah lakukan maksimal. Satu titik manusia harus humble di depan Tuhan dan berkata, I am not God.
Aku bukan Tuhan. Misalnya keluarga yang kena kecelakaan, tahu gitu misalnya naik mobil atau apa, tahu gitu kan ambil rute lain. Kalau kita tahu semuanya kan kita sempurna, padahal Alkitab berkata di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Pengetahuan kita terbatas. Kita tidak mau tahu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, itu berarti aku tidak maha kuasa dan aku tidak sempurna. Aku bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Don't try to be perfect. Jangan coba menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya. Itu saja tanggung jawab kita. Meresponi Tuhan dalam segala keadaan, baik keadaan yang kita bisa duga, baik keadaan yang mengejutkan kita. Respon hati kita today itu apa?